Salam sastra, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman di muka bumi ini turut berbahagia tanpa masyarakat. Bersama saya John Persterio Karyawan selaku host pada episode kali ini. Pada podcast basa-basi, bahasa sastra, bahasa literasi, podcast orang-orang yang terus berekspresi dalam dunia sastra. Sedikit informasi, basa-basi merupakan program inisiasi Divisi Advokasi Prestasi di Majelis yang mengangkat tema-tema tentang sastra dan literasi dibungkus dengan obrolan santai dan menarik yang kita berforum. Tema yang akan kita angkat kali ini pada episode kali ini adalah Society 5.0 tentang tantangan dan peluang sastrawan di era kecerdasan buatan. Jadi Society 5.0 adalah konsep masyarakat masa depan berpusat pada manusia yang mengintegrasikan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, IoT, dan big data untuk meningkatkan kualitas hidup dan menyelesaikan masalah sosial kita. Nah, kali ini para penonton yang setia, kita telah hadir narasumber kita Ibu Kilawati SSTPD selaku dosen bahasa dan sastra Universitas Indonesia. Halo Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Baik. Mungkin sebelum kita melanjut ke topik pembahasan langkah baiknya Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu terkait nama lengkap ataupun kesibukan Ibu saat ini. Terima kasih. Juan ya. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, saya Ibu Kila, ya tepatnya biasa dipanggil Ibu Kilawati. Saat ini saya sebagai salah satu dosen di Universitas Negeri Makassar di program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Asal daerah juga perlu ya. Asal daerah saya Kendari. Masih ada lagi? Kesibukan Ibu? Kesibukan saat ini selain sebagai dosen, saya juga sebagai koordinator di salah satu yayasan Aruna Itapuo, bagian publikasi dan pengabdian, salah satu pengajar juga di komunitas Natwani, dan beberapa kegiatan-kegiatan lagi yang lainnya yang berkaitan dengan sastra. Atau ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup ya. Baik, sebelum masuk di pembicaraan membahas seputar AI, menurut Ibu perubahan besar dalam kehidupan manusia akibat teknologi informasi dan komunikasi termasuk dalam Indonesia. Kita memang sekarang lagi berada di zona teknologi, di mana bukan hanya teknologinya sebenarnya, tapi mempengaruhi ranah komunikasi juga, ya khususnya dalam penggunaan bahasa sebagai media komunikasi. Kalau kita melihat perubahan, ya di segala aspek ranah kehidupan kita sebenarnya sudah sangat
berpengaruh. Iya. Kenapa dikatakan berpengaruh? Karena memang yang dulunya mungkin kita lebih titik pusatnya itu manusia ya, mengerjakan sesuatu pekerjaan ya fokusnya ke manusia yang mengerjakan. Tapi ternyata di titik 5.0 ya, kita sudah dibantu oleh asisten kita sebenarnya. Asisten kita itu ya kecerdasan buatan saat ini. Ya, ya. Banyak sekali. Tapi yang perlu diketahui juga bahwa kita perlu beradaptasi ya dengan perubahan di era teknologi saat ini. Apapun alasannya, kita harus paham bahwa perubahan itu adalah keniscayaan. Kita tidak bisa menolak, tetapi kita hanya butuh beradaptasi dengan apa yang terjadi. Karena ini fenomena sebenarnya. Bahkan bukan hanya ruang interaksi kita sesama manusia, tetapi ternyata mempengaruhi juga proses kreatif kita dalam hal ini sastrawan ya, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara perubahan itu banyak sekali transformasi berpikir, paradigma berpikir kita yang dulunya kita membaca teks lewat buku-buku, sekarang kita bisa menemukan di jejak digital. Kita bisa membaca webpad, kita bisa membaca cerita anak yang tidak harus membeli bukunya, tetapi ada platform-platform daring yang bisa kita akses dengan mudah. Itu salah satu dari perubahan besar itu untuk dunia sastra. Kemudian ternyata pengaruhnya juga sangat signifikan ketika kita ingin memaknai sebuah karya sastra, yang dimana saat ini kita juga bisa membuat cerita dengan bantuan AI. Ya, mungkin itu dulu ya. Baik, sekarang kita langsung masuk ke pembicaraan. Membahas lagi terkait seputar AI dan sastra. Nah, bagaimana menurut Ibu perubahan ini mempengaruhi atau mengubah dunia sastra kita saat ini? Ya, baik. Kalau kita melihat dari salah satu penelitian survei yang dilakukan oleh Stanford di tahun 2023, ternyata sekitar 68% penulis itu atau sastrawan menggunakan AI. Ya, di mana AI ini dijadikan sebagai asisten mereka, asisten dalam hal penulisan. Ya, tetapi perlu digarisbawahi bahwa ketika sastrawan dari ini ya, survei ini menjadi asisten penulisan bukan untuk mengubah ya kreativitas si sastrawannya, tetapi memperkaya proses kreativitas itu. Karena dengan adanya AI memberi kita peluang untuk mempercepat proses penulisan. Kalau sastrawan yang mengetik kan lama ya, tetapi dengan adanya AI itu kita bisa terbantu sebagai sastrawan. Kemudian banyak sastrawan saat ini bisa dikategorikan sebagai sastrawan modern. Kenapa dikatakan sastrawan modern? Karena jika adik-adik di sini misalnya ingin menjadi seorang penulis cerpen kah, penulis novel kah, kalian harus bisa beradaptasi dengan mengalokasikan waktu kalian, di mana mengikuti kegiatan seperti workshop, pelatihan-pelatihan yang dimana di dalamnya itu berbicara tentang platform kecerdasan buatan yang bisa membantu kita untuk menjadi penulis yang lebih beradaptasi dengan konteks zaman, ya, seperti itu. Kemudian mengenai sastra itu sendiri atau dalam seputar AI yang menjadi topik pembicaraan, apa saja tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh sastrawan kita dalam menghadapi perkembangan pesat teknologi termasuk AI saat ini? Oke, tantangan ya. Tantangan yang paling utama adalah seorang sastrawan itu harus mampu memahami dasar-dasar dari AI. Ya, dalam artian bahwa kita ini akan berkolaborasi dengan mesin loh.
ya, berkolaborasi dengan mesin, manusia, dan mesin. Mesin yang dimaksud di sini adalah AI tadi ya, kecerdasan buatan. Di sini kalau dilihat dari tantangan, jika sastrawannya atau calon penulisnya tidak mudah beradaptasi dengan teknologi dan komunikasi, akan sulit berkolaborasi dengan AI. Karena dia tidak tahu cara penggunaannya bagaimana, cara memberikan kosakata yang lebih identik dengan apa yang kita mau untuk cerita itu. Nah, itu juga menjadi salah satu tantangan. Karena kolaborasi antara sastrawan itu istilahnya memberikan kita ruang baru, menciptakan sebuah karya yang menggabungkan antara dimensi emosional penulis ya dengan emosional AI. Ya, kenapa? Karena kita sudah dibantu oleh efisiensi dari komputasi ya atau teknologi tersebut, sehingga di dalam karya sastra itu akan membentuk istilahnya ekspresi baru. Ada karakteristik baru dari karya-karya yang dihasilkan dengan kolaborasi dengan dia. Kemudian tantangannya selanjutnya adalah peran antara sastrawan dan AI tadi harus punya peran masing-masing. Ada pembagian peran. Ya, sebagai sastrawan perannya adalah sebagai kurator. Ya, kurator dan pengarah. Cerita ini akan saya bawa kemana nih? Temanya seperti apa ini? Nah, peran AI di situ dia sebagai alat bantu. Ya, sebagai alat bantu yang mempercepat proses penulisan dan memberikan alternatif sudut pandang. Seperti itu. Tantangan selanjutnya juga bisa dilihat dari etika dalam kolaborasi. Nah, etika yang dimaksud di sini adalah tantangan etisnya adalah akan muncul orisinalitas dari karya itu. Siapa sih sebenarnya pemilik karya ini? Sastrawan itu kah atau mesin tadi? Gitu. Yes. Itu menjadi salah satu tantangan yang perlu betul-betul kita mengubah paradigma kita. Bagaimana sih sastra hari ini? Ya, dengan kompleksitas teknologi yang semakin masif dan signifikan perkembangannya. Ya, seperti itu. Kemudian tantangan selanjutnya juga mungkin bisa dilihat, kita akan mendefinisikan kembali tentang kreativitas sastra. Karya sastra kan hasil cipta seorang penulis, bentuk kreativitas dia. Berarti kita akan mendefinisikan kembali tentang konsep kreativitas sastra. Kenapa demikian? Karena kecerdasan buatan itu ternyata telah mengubah cara pandang kita tentang kreativitas sastra, yang dimana dari ekspresi murni emosional penulisnya, ternyata ketika kita berkolaborasi dengan AI, teknologi ternyata menciptakan bentuk-bentuk narasi yang baru yang sebelumnya mungkin tidak dibayangkan oleh manusianya. Karena AI itu cepat ya, kosakata seperti apapun dia kan seperti ditabungkan kosakata ya. Jadi ketika memasukkan diksi misalnya erotis misalnya, dia akan langsung menangkap padanan-padanan kata dari erotis itu. Karena manusia yang memasukkan itu, mereka hanya menerima asupan gitu. Kayak kita kalau mau makan, makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh itu dengan sendirinya akan ditangkap oleh sistem-sistem di dalam organ tubuh kita. Seperti itu. Sama juga dengan karya sastra. Sehingga memang saat ini tidak bisa dipungkiri, ada beberapa penelitian juga saat ini di sastrawan lokal di Makassar melakukan penelitian itu. Bagaimana sih sebenarnya karya sastra yang betul-betul ditulis oleh penulis asli tanpa bantuan AI dengan bantuan AI itu sendiri. Dan menjadi penelitian-penelitian yang menarik untuk saat ini. Mungkin originalitasnya masih dipertanyakan. Iya, pemiliknya siapa nih? Jangan sampai lebih ini karya saya misalnya sastrawan, tapi kan ada dibantu oleh AI. Bisa saja itu juga orisinalnya juga milik si AI. Ya kan, seperti itu juga menjadi tantangan etis dalam kreativitas sastra.
Mungkin bisa dulu. Oh iya, kita minum dulu. Iya. Nah, lanjut Bu. Lantas peluang apa yang bisa diambil oleh sastrawan di era serba digital ini? Bagaimana AI justru dapat dimanfaatkan sebagai alat yang dapat memajukan karya sastra Indonesia di Panggung global ya. Kalau kita berbicara global berarti bagaimana dunia ya memandang. Dulu kalau kita mau menulis susah sekali jadi sastrawan ya, tidak langsung jadi sastrawan dunia. Seperti Eka Kurniawan, beliau itu sudah jadi sastrawan dunia, masuk dalam ensiklopedia sastrawan dunia. Tapi tidak secepat itu, pasti ada proses yang panjang. Sekarang kita penulis formula pun bisa jadi sastrawan ibaratnya kan, karena kenapa ada bantuan AI? Mungkin bisa dilihat dari akses ya aksesnya, karena teknologi yang semakin masif sekarang memberikan perubahan besar seperti yang disampaikan, khususnya di dalam dunia sastra. Mungkin kita bisa lihat dari bagaimana efisiensi AI itu ya, efisiensi AI. Nah, kalau dulu kita kesulitan karena harus membaca buku teks atau mendatangi tempat-tempat khusus bacaan sastra, sekarang aksesnya gampang. Buka Wattpad, platform daring, TikTok ada ya, TikTok Pinter juga kita cerita itu. Secara efisiensi AI ini mampu memberikan kita peluang untuk menulis, dan tulisan kita itu gampang dibaca oleh orang-orang dimanapun, bahkan di luar negeri. Karena teknologi kan. Kita post status di Instagram misalnya, ada teman kita yang di Rusia, aduh tulisannya Juan nih, ya. Oh Juan sekarang sudah jadi penulis ya. Kenapa? Karena AI itu bisa memberikan kita akses walaupun kita sebagai penulis pemula gitu. Mempercepat proses kreatif itu, kemudian dari proses hingga penyuntingan tulisan-tulisan itu, baik dari ide cerita maupun narasi yang dikembangkan, kita bisa menggunakan GPT ya. Iya, GPT. Yang semarak sekarang digunakan. Iya, GPT. Itu sangat sekali memberikan peluang untuk keterbukaan secara global. Selain memudahkan kita untuk mengakses ini, penyebaran karya-karya kita lebih mudah juga, ya. Seperti yang saya sampaikan, ada Wattpad. Kalian suka di sini TikTok? Punya TikTok? Banyak kan pasti genset bahasanya. Genset ya. Generasi. Bahkan sekarang itu dari sisi produksi, jika dulu produksinya lama, ditolak berkali-kali oleh penerbit ini, sekarang dengan AI otomatis kita bisa membuat puisi, otomatis kita membuat cerpen dengan cepat, otomatis kita bisa bahkan membuat novel. Yang novel itu paling lambat sebenarnya, untuk membutuhkan mood, membutuhkan observasi. Dengan adanya AI bisa menjadi asisten kita dalam penulisan, memberikan ide, memberikan gaya-gaya narasi yang seperti apa, seperti itu. Tapi di sini juga kaitannya dengan tantangan etis itu, orisinalitas itu yang sebenarnya perlu dikaji kembali tentang ternyata kemudahan ini memberikan input yang kurang bagus juga dalam kaitan kode etis tadi sebagai. Apalagi seorang sastrawan itu diberikan lisensi kritika, ya. Mereka diberikan ruang kebebasan untuk membuat diksi, bahkan diksinya mungkin lebih erotis dan sebagainya karena adanya lisensi kritika itu.
Tapi dengan adanya AI, desain Civitika itu di mana sekarang esensinya ya? Karena ternyata kreativitas penulis saat ini yang baru ya, yang baru beranjak ingin jadi penulis misalnya, dipertanyakan. Ya, belum tentu murni dari hasil emosi, dari pemikiran kita, pergulatan batin kita. Bisa saja kita sudah banyak dipengaruhi oleh AI. Seperti itu kayaknya untuk ya, seperti itu sepertinya. Tapi ada satu, ketika kita berbicara tentang keorisinalan karya, sekarang kan sudah ada sebenarnya pendeteksi ya, plagiasi, bukan hanya dalam artikel-artikel di dunia, tetapi di dalam karya sastra juga. Ya, kenapa? Karena apa ya istilahnya itu? Sekarang itu sulit untuk membedakan mana yang betul-betul lahir dari perenungan penulisnya dengan hasil dari AI. Contoh, ketika saya dosen ya, ketika saya mengajar, mahasiswa itu mungkin berpikir ini tidak akan ketahuan karena dari GPT. Ternyata dosen itu punya strategi untuk mengenali apakah ini tulisan diambil dari GPT dan ini tulisan memang murni dari perspektif dan emosional mahasiswanya. Iya, karena ada perbedaan, ada pembeda di situ. Sama juga dengan halnya karya sastra ini. Kita akan lebih mengenali karakteristik GPT itu seperti apa sih, diksi-diksi yang digunakan lebih sering muncul. Oh, kok saya sering menemukan di cerpennya ini banyak. Oh, berarti bisa saja menggunakan ini dan AI itu. Itu sih sebenarnya lebih kesananya. Tantangan yang paling signifikan untuk keorisinalan secara global juga. Secara global. Kemudian segala sesuatunya memang mempunyai dampak positif dan negatif. Yang berikutnya Bu, apa dampak positif bagi masyarakat kita mengenai hal ini, khususnya dalam membentuk pola pikir masyarakat yang kini hidup dalam smart society? Iya, pertanyaan yang menarik sih. Itulah pentingnya sekarang kita harus memperkuat literasi digital. Ya, literasi digital itu bukan hanya dari segi kebahasaan ya, kita juga harus literasi berhitung, ya, literasi sains. Ya, kita konteksnya bahasa ya. Berarti kita harus bisa memberikan asupan-asupan yang lebih memantik, bukan hanya cara pandang, tapi pemikiran kritis dari pembaca-pembaca dari karya sastra. Karena kalau kita melihat dari karya-karya pop saat ini, banyak sekali novel cerpen yang mengejar komersil, bukan nilai estetika dan makna yang ingin diungkap. Gitu. Ini bisa menjadi salah satu alasan penurunan secara nilai ekonomis dari penulis, dalam artian bahwa ternyata kecerdasan buatan itu bisa menghasilkan sastra dalam hitungan detik, bisa mengalahkan manusianya, sehingga menyebabkan oversupply konten yang dibuat oleh sastrawan itu lebih cepat di AI, terus kemudian lebih menarik diksi yang digunakan AI, sehingga menurunkan nilai ekonomis dari karya sastra, sehingga banyak sastra-sastra pop yang lahir hanya mengejar komersil. Banyak juga yang hanya butuh validasi secara validasi. Dan sastra pop itu kan lahir ya, ya karya-karyanya ya, dalam konteks karya mereka itu hanya ingin. Kalian pernah nggak melihat bestseller? Iya. Banyak ya karya-karya yang bestseller. Tetapi ketika dibaca isinya,
biasa aja. Iya. Tetapi Iya. ada juga karya-karya yang memang tipis, kemudian penulisnya mungkin penulis baru, tetapi apa yang disampaikan di dalam cerita itu memang betul-betul bisa membuat pembaca, dalam hal ini masyarakat pembaca, bisa tergugah hatinya, bisa menemukan, oh iya, ini relevan dengan kehidupan saya. Biasa kalian membaca novel atau cerpen, tiba-tiba misalnya percintaan, misalnya di masa-masa kalian ini kan, percintaan, ini relate-nya dengan apa yang saya rasakan saat ini. Biasanya seperti itu. Karena dari tulisan-tulisan itu membuka cakrawala berpikir kita, oh ternyata persoalan-persoalan yang saya hadapi sehari-hari itu banyak diceritakan di dalam konteks. Kemudian dengan adanya AI juga sebenarnya harus mampu apa istilahnya ya, karya sastra itu bisa menjadi medium atau media memperbaiki karakter. Itu yang paling penting sebenarnya. Mental. Melihat fenomena mental health saat ini, kita sepertinya butuh ya tema-tema yang relevan dengan persoalan mental saat ini. Itu bisa menjadi sebuah tema-tema dengan bentuk yang baru, yang mungkin selama ini tentang dilema patriarki dan sebagainya. Kenapa kita tidak melihat fenomena yang memang menarik untuk dimasukkan di dalam karya sastra? Nah, ada AI nih, jadikan dia asisten tulisan kita, buat tulisan kita. Sinilah AI itu tidak menggantikan peran kita, tapi membantu kita untuk menyelesaikan apa yang ingin kita buat, apa yang ingin kita tulis. Seperti itu sih sebenarnya kalau terkait mental health tadi ya. Mungkin AI terkait mental health yang dibilang tadi, apakah mental health dipengaruhi oleh AI? Karena kebanyakan sekarang mentalnya genset lah, lebih tepatnya lebih cenderung kayak orang-orang lihat itu lemah, segala macam. Mungkin ada pengaruhnya dengan AI. Sebenarnya bukan AI-nya ya, tetapi medianya. Media yang ditonton setiap hari, ya, media seperti TikTok, Instagram. Kemudian kita sekarang kan hidup di kehidupan tidak terlepas dari algoritma, karena kita menggunakan media sosial. Misalnya kalau kita membuka aplikasi TikTok dan kita mungkin sering memilih atau like video-video tentang makanan, akan sering FYP tentang makanan. Ya. Kalau kita like video-video tentang mental health, itu akan muncul dan sendirinya. Nah, bukan AI-nya sebenarnya, tetapi kitanya yang tidak terlalu paham dengan yang namanya literasi digital, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang maya. Yang ada di media sosial kita bawa di kehidupan nyata kita, yang seharusnya jangan. Yang seharusnya jangan. Nah, itu salah satu sebenarnya tantangannya kita saat ini, karena kita tidak bisa hidup tanpa teknologi. Anak-anak kelas belum sekolah saja sudah dikasih pegang HP tanpa dipahami bahwa radiasinya itu tidak bagus untuk otak anak. Anak yang sering menonton tontonan yang kurang bagus, yang seharusnya dia tidak nonton, seperti kekerasan dan sebagainya, di YouTube kan banyak ya. Aksesnya mudah. Aksesnya mudah. Nah, itu salah satu mudarat sebenarnya dari teknologi. Tapi kalau kita bisa menyeimbangkan itu secara harmonis, saya rasa akan berjalan seimbang. Kecuali kalau kita tidak tahu mengantisipasi. Ya, kita sebagai mahasiswa ya, mahasiswa ini ya kita betul-betul harus kritis, bijak, bisa membedakan mana yang betul-betul urgens dan mana yang betul-betul hanya sebatas jangan dulu di ini. Nah, jadi itu sih sebenarnya kalau mental health itu bukan karena AI,
Tetapi kita sebagai calon penulis misalnya kalau ingin membuat tema-tema cerita tentang mental health untuk cerita kita, novel, cerpen, puisi dan sebagainya, kita bisa dibantu oleh AI untuk menemukan diksi-diksi yang menarik seperti apa. Tolong berikan saya kosakata yang identik dengan mental health dalam narasi untuk novel misalnya. Dia akan muncul membantu kita karena sebagai asisten penulisan itu. Persoalan bullying sekarang itu terjadi kan banyak tontonan-tontonan yang kemudian tidak dimitigasi dengan baik di sekolah, di kampus-kampus, pelecehan seksual banyak, itu kembali lagi ke kita gimana. Jadi AI tidak sepenuhnya juga salah karena AI itu dia hanya membantu kita sebenarnya. Nanti kalau misalnya AI bilang kok saya salah ya, padahal saya membantu mereka untuk memudahkan pekerjaan mereka ya, jadi kita cukup bijak saja dengan setiap perkembangan yang ada saat ini ya, seperti itu. Membahas terkait dampak positif itu tidak luput dari pastinya kita akan membahas juga masalah dampak negatif mengenai hal ini khususnya dalam membentuk pola pikir masyarakat. Pola pikir masyarakat. Kalian sadar nggak atau kita ini sadar nggak kita sedang bersaing dengan AI sekarang? Kita sedang bersaing sekarang. Kita yang lambat tapi AI-nya cepat, ya kan? Tapi bukan sesuatu yang dibedakan atau dibandingkan. Kita hanya melihat dari diskursus di mana kelebihan dari kedua sisi ini. AI itu kenapa dia cepat? Karena dia kecepatan dalam memproduksi kata, ya, memproduksi kalimat, memproduksi tema, kemudian memproduksi argumen, cepat dia. Ya, tapi sastrawan itu keunggulannya di mana? Mungkin dia lambat secara produksi, tapi keunggulannya dia di mana? Ya, keunggulannya sastrawan itu di kedalaman emosi, lebih natural. Kalau AI kan buatan, tetapi sastrawan itu punya potensi yang lebih emosional, lebih faktual karena dia mengobservasi itu dia, sehingga konteks budaya, tema yang disampaikan di dalam tulisan-tulisannya itu otentik, berbeda dengan AI. Karena AI buatan dia tidak otentik. Karyanya dari seorang sastrawan mungkin lebih dapat feelnya, estetikanya lebih dapat, terus kedalaman makna yang ingin diungkap itu lebih imajinatif dia, seperti itu. Kemudian ada juga persaingan antara sastrawan itu apa ya? Ini saya tidak lihat perbedaannya ya, tetapi keunggulan masing-masing dari AI. Kita memang bersaing dan harus bersaing. Karena kalau kita tidak bersaing, kita akan digantikan oleh AI. Kalau kita tidak lebih cerdas dari AI, kita akan digantikan posisi kita. Nah, sebagai sastrawan, bisa saja sastrawan diganti posisinya oleh AI karena AI bisa menulis cerpen, menulis apa dan sebagainya. Tetapi bagaimana seorang sastrawan itu tetap mempertahankan eksistensinya sebagai seorang penulis? Nah, disinilah originalitas itu bisa kita dapatkan dari sastrawan, ya. Sedangkan AI itu hanya membantu kita untuk memproduksi lebih cepat, ya. Sastrawan itu membantu kita dalam mempercepat menemukan kata, tetapi emosi, feel-nya itu ya dari sastrawannya. Istilahnya AI ini disuruh bekerja, ini seperti itu. Jadi di sini akan terjadi adaptasi kemampuan antara sastrawan dengan AI, di mana sastrawan itu perlu mengembangkan keterampilan baru seperti kurasi. Bagaimana sih cara AI mengkurasi sebuah tulisan, tema, argumen, atau pandangan tokoh misalnya? Itu yang harus diadaptasi oleh sastrawan. Jadi perlu mengikuti seperti lokakarya atau workshop tentang platform daring yang bisa membantu kita untuk menulis sebuah karya sastra. Nah, sehingga dengan adanya adaptasi ini, kemampuan yang dimiliki oleh sastrawan secara otentik itu bisa
tergabung menjadi sebuah karya yang lebih khas, yang lebih unik, dan tetap originalitas. Itu ya sepertinya. Kalau untuk melihat ini ya, seperti yang kita lakukan ini kan salah satu peluang untuk memperkenalkan sastra di masyarakat. Ya. Podcast seperti ini salah satu bentuk peluang yang bisa memperkenalkan sastra. Ternyata sastra tidak sesederhana itu loh. Sastra itu bukan hanya perkara novel, cerpen, puisi, prosa, drama. Tidak sesederhana itu. Ya, jadi dari podcast itu kalian melakukan integrasi dengan teknologi, ya kan? Sambil berbicara, kita dibantu oleh teknologi. Untuk apa tujuannya? Menghasilkan konten yang kreatif. Ya, seperti itu. Kemudian kita juga menciptakan pengalaman bagaimana mendengarkan informasi-informasi atau hal-hal yang unik secara interaktif dengan audiens. Kita tidak bertemu, tetapi audiens kita adalah penonton kita. Di situ peluangnya. Kemudian selain itu juga kita memiliki peluang dengan adanya AI, kita bisa melakukan penulisan kreatif secara digital. Ya, artinya dalam platform kolaborasi yang berbasis AI itu memungkinkan seorang sastrawan untuk berkolaborasi secara real time, ya, dengan penulisan atau pembaca, kemudian menciptakan karya sastra yang pasti dan dinamis. Dalam artian kolaborasi real time ini, kita setiap saat bisa berhadapan dengan laptop kita, bertemu dengan dia untuk melakukan kegiatan atau aktivitas penulisan kreatif secara digital. Itu semua peluang. Sekarang dulu mungkin saya suka menulis, tetapi andai ada AI dulu mungkin ibu sudah punya karya yang banyak, ya, karena ada yang membantu. Dulu itu kalau moodnya lagi dapat ya nulis, terus kalau lagi buntu nggak ada ya udah tutup lagi. Gitu. Sekarang ada peluang untuk menulis kreatif secara digital. Kita ada peluang di situ. Selain itu, dengan adanya teknologi komunikasi ini, kita bisa berkolaborasi, tidak harus bertatap muka. Ya, kita bisa melakukan Zoom, kita bisa melakukan Jimit, kita melakukan platform daring yang lain mungkin, sehingga kita bisa memperkuat informasi dan wawasan kita tentang sastra lewat kolaborasi lintas media. Bagaimana saya punya tulisan nih, saya harus bawa ke penerbit. Penerbit baca dulu. Nah, untuk dikenal karya ini tentu butuh media. Nah, seperti itu. Jadi ada kolaborasi lintas media memang. Nah, itu salah satu peluang dengan terobosan 5.0 ini sekarang. Dan kita harus bisa menggunakan peluang-peluang ini dengan efektif, efisien, dan tepat guna sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita orang sastra, berarti kebutuhan kita sebagai orang sastra apa? Kebutuhan kita sebagai orang bahasa apa? Dan mungkin kebutuhan kita sama dengan orang administrasi. Mereka juga punya spek-speknya masing-masing. Seperti itu. Kemudian jangkauan audiens lebih luas. Nah, kaitannya dengan global tadi. Ya, ini bisa ditonton orang di Malaysia sana. Kalau kita upload, kecuali kalau nggak diupload, nggak bisa. Ya, itu podcast seperti ini bisa menjadi medium global yang memungkinkan sastrawan untuk menjangkau audiens secara internasional. Ada itu yang mahasiswa sastra sekarang di Rusia. Sekarang dia di Rusia. Itu menunjukkan bahwa ternyata informasi itu bisa kita jangkau hanya dengan menggunakan media. Ya, tanpa perlu kita ke Italia, tanpa perlu kita berfoto di menara apa itu, Pisa ya, Eiffel. Kita
kita bisa tinggal edit seolah-olah kita ada di mana itu. Nah itulah kehebatan dari teknologi itu. Nah, bagaimana kehebatan itu kita masukkan dalam dunia sastra. Seperti itu sih sebenarnya sederhananya. Ibu sendiri, bagaimana sebuah karya sastra dapat menjadi alat yang mampu untuk mendorong pemikiran yang lebih luas tentang kehidupan dan eksistensi manusia, lebih sekedar apa yang bisa diolah oleh mesin atau AI sendiri. Kalau berbicara pengalaman, AI itu tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia bisa berbuat atas instruksi manusia. Asupan yang diberikan itu. Ya, ketika kita meminta mencarikan kata ini, dia akan munculkan. Kalau kita tidak minta, AI tidak mungkin berbicara cepat tanya saya, nggak mungkin, tidak mungkin. Jadi yang harus memang dipahami bahwa AI itu hanya sebagai alat bantu bagi manusia untuk mengefektifkan, untuk mengefisiensikan pekerjaannya. AI tidak mengganti posisi kita, tetapi dia membantu kita mempermudah kerjaan kita. Jadi dalam menulis sastra atau pembaca sastra saat ini, jangan melihat karya sastra itu tipis atau tebalnya, kemudian murah atau mahalnya, tetapi apa sih sebenarnya yang terbesit di hati kita ketika membaca karya itu. Jangan melihat penulisnya, ya, jangan melihat penulisnya, tetapi apa sih yang ingin dia sampaikan. Nah, agar kita itu tidak selalu identik orang yang kritis itu adalah orang yang harus membaca buku-buku yang serius. Kalau kita terlalu serius juga, kita kaku juga. Ya. Kita butuh ruang-ruang tulisan-tulisan yang tidak terlalu padat, tetapi ada kalanya kita butuh karya-karya memang yang memacu adrenalin kita untuk berpikir keras, untuk memikirkan hal-hal yang kenapa sih ini harus dipikirkan, kenapa sih hal-hal sederhana ini disampaikan. Gitu. Jadi jangan melihat tingkatan atau level kesulitan itu dilihat dari padat ringannya atau tinggi pendeknya, panjang rendahnya. Tidak seperti itu. Jadi apapun yang kita baca sebenarnya harus bisa memantik entah itu emosi, entah itu pikiran kita. Seperti itu. Jadi di tulisan-tulisan sastrawan, beberapa sastrawan yang saya baca karyanya, baik itu penulis-penulis pop maupun penulis serius, mereka punya karakteristik masing-masing. Ya. Mereka punya cara pandang dalam melihat kepemimpinan misalnya, atau melihat ideologi misalnya, atau mungkin punya pandangan juga bahwa media itu, antara media ini dengan media yang lain itu beda. Kita punya pandangan, kita saja punya perspektif yang berbeda. Lihat itu. Tetapi yang harus kita pegang teguh adalah jangan pernah menganggap bahwa AI ini kehadirannya mempermudah kita dan kita cukup berleha-leha ada AI, ya kan? Tetapi jadikan AI ini sebagai alat bantu, itu intinya. Ya, bukan sebagai pengganti peran. Ya, bukan. Dan jangan bergantung. Karena kalau kita bergantung dengan AI, kita akan miskin kekritisan, miskin retorika, miskin pandangan, dan akan sempit pandangan kita hanya berputar pada apa yang disampaikan oleh AI.
dan kita tidak bisa kemana-mana di situ-situ saja. Tetapi kalau kita punya prinsip yang lebih kuat dari AI, kita bisa terbang ke sana, terbang ke sana. Kalau AI kan terbatas, iya terbatas dia, seperti itu. Otaknya juga dirancang oleh manusia, sedangkan kita otaknya dirancang oleh Tuhan. Tuhan memberikan vitamin-vitamin yang begitu lezatnya sebenarnya, agar manusia ini bisa tumbuh menjadi orang-orang yang kritis, orang-orang yang berani, kemudian orang-orang yang memiliki empati yang bagus. Nah, di karya sastra memang yang diharapkan itu karakter kita terbentuk dari cerita-cerita yang dibangun dan kita bawa ke dalam diri kita. Sastrawan kan itu yang ingin disampaikan, bukan hanya sebatas propaganda nih. Tidak, seorang sastrawan itu menyampaikan apa yang menjadi pengalamannya, apa yang menjadi pandangannya tentang itu. Jadi bukan untuk menghasut, bukan untuk mendoktrin, tidak. Kita yang harus mampu menginterpretasi dengan baik kali ini. Seperti itu. Ya, gitu. Kemudian mengenai tantangan lagi, tantangan terbesar yang harus diatasi oleh sastra dalam konteks pembangunan peradaban dia di dari sisi tadi. Iya. Ya. Kita kan belajar juga modernisme global ya, di mana di dalam beberapa teori seperti postmodernisme yang dia tadi itu muncul karena mereka menggugat pemikiran-pemikiran tradisional. Pemikiran tradisional ini yang dianggap masih kacamatanya kalau seperti gitu. Nah, postmodernisme ini narasi-narasi besar yang diungkap ini kayak kebebasan dan sebagainya itu yang harus ditunjukkan. Nah, kelemahan kita adalah ketika media sosial seperti Instagram, podcast, kayak case-case yang terjadi saat ini, gitu. Banyak hal yang membuat kita gampang teracuni. Media itu sebenarnya tidak semua menunjukkan atau menampilkan yang sebenarnya, sehingga banyak istilahnya hoax. Kalau kita tidak kuat dalam literasi membaca media, kita akan mudah terhasut. Ya, mudah terhasut kita, mudah di kotak-kotakan. Iya, karena doktrin-doktrin di setiap media itu berbeda. Mereka punya ideologi masing-masing. Sama juga di dalam karya sastra. Sastrawannya itu punya ideologinya masing-masing. Apa sih yang ingin diungkap dari? Nah, tugas kita sebagai pembaca apa? Menginterpretasi, menganalisis, mengaitkan fenomena yang ada di dalam karya sastra tersebut oleh si penulis ini dengan relevannya kehidupan kita seperti apa. Kritik seperti apa yang ingin diungkap. Seperti karya-karya Eka Kurniawan itu, karya-karya Ahmad Tohari, penulis, karya-karya mereka ini tahun berapa ya? Ada yang tahun 60-an ya, 66 ya. Relevan sampai saat ini. Apa yang mereka ceritakan di dalam novel mereka, cerpen mereka, atau puisi mereka itu relevan dengan kehidupan kita saat ini. Walaupun kita sudah berada di situasi 5.0. Iya, persoalannya bukan di teknologinya, persoalannya adalah di pola pikir manusia. Zaman boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai-nilai kearifan, pemikiran-pemikiran yang bijak itu tidak boleh hilang.
tetap ada di diri ini. Harus. Karena zaman saja yang berubah, tapi pola pikir yang baik-baik jangan diubah. Jangan. Di dalam karya sastra ya seperti itu. Nilai kemanusiaan, nilai spiritual, kemudian nilai nasionalisme, nilai kearifan lingkungan. Tuh, ada semua di dalam sastra. Ya sih, konteksnya tidak terlalu luas. Ya itu. Ke sastrawan ya. Oke baik. Pernah menonton setiap podcast Basa-Basi? Ternyata setelah panjangnya waktu yang telah berjalan, kita sudah sampai di ujung perbincangan yang luar biasa dan menarik ini. Kita telah mendapatkan wawasan yang sangat mendalam bahwa peran sastra dalam membangun peradaban di era society yang 5.0 tidak hanya berhadapan dengan ancaman, tetapi justru menemukan eksplorasi menuju iya, dan juga menegaskan bahwa sastra adalah humanisme di tengah logika kecerdasan buatan. Baik, terima kasih para penonton yang telah menyaksikan podcast Basa-Basi saat ini. Sudah teras perbincangan kita pada hari ini sudah cukup panjang. Walaupun masih banyak sekali hal-hal yang tidak tersampaikan atau harapan-harapan penonton, mungkin kita bisa bertemu di podcast selanjutnya. Semoga obrolan hari ini dapat bermanfaat bagi para penonton dan juga terima kasih kepada Bu yang telah menyempatkan hadir pada episode kali ini. Kemudian adapun kritik atau saran yang akan disampaikan para penonton, jangan ragu-ragu untuk dicantumkan di kolom komentar di YouTube HMBS Sasindo di YouTube. Oke, gitu. Jangan lupa juga like, komen, dan share, subscribe. Mungkin hanya itu. Salam sastra, salam literasi, dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Bobby Valentino.